kasih atas kesempatannya. Nama saya Andita Ayu Regina Syahputri dengan NIM 2019-210350. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 8. Sebelum jauh saya menjelaskan, saya akan mulai dengan menjelaskan bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Jadi, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat menjadi Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologi. Jadi saya akan menjelaskan secara etimologi terlebih dahulu. Jadi kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yaitu dalam bahasa Jawa, yang artinya pandangan sementara. Tapi kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Jadi kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini juga bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara
atau dalam suatu kelompok antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, ataupun luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai antara menjadikan kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Makna antara relasi seberang atau laut dari penjabaran yang saya sebutkan tadi, penggabungan kata nusa atau dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh sebuah laut. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian secara terminologis, yaitu pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat benda termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Linda Novalia dengan NIM 352. Di sini saya akan menjelaskan menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sendiri itu yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggal di segala bidang dan rakyat Indonesia yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara sendiri itu terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Ini dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan ke dalamnya itu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Di sini ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis, ada sejarahnya ya, yaitu sosiologis dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Ada dua, yaitu yang pertama adalah latar belakang historis wawasan Nusantara. Nah, lahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermulai dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi Juanda ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia ada 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia ini menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebuah pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial atau yang disebut dengan TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Nah, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda ini, isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia,
Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya tuh sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayani laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara ini bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda tahun 1957? Nah, sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 ini berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara ini mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini, berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis di mana masyarakat Indonesia ini. Nah, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik Divide and Impare. Nah, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia ini, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Nah, bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Dan untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal itu keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan dan memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni dengan bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firda Hilmia Tunisa dengan NIM 2019-210355. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang politis wawasan Nusantara. Nah, latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia ini telah dinyatakan memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Nah, cita-cita nasional bangsa Indonesia ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Visi nasional Indonesia masa depan ini adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Nah, wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 ini selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Selanjutnya, saya akan menjelaskan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia ini menjadikan sangat luas dengan beragam isi flora fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalam sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Nah, Wawasan Nusantara ini telah menjadikan landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Nah, upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Dwi Febrianti dengan NIM 2019-210358. Saya di sini akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Arti wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai satu kesatuan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perubahan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Kemudian yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta akan tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.